Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Setiap kali datang bulan Dzulhijjah dan musim haji, mengingatkan kita kepada Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah tentang beliau, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Rabbnya menguji Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim bikalimatin fa'atammaha, dengan beberapa perintah dan ia menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi manusia. Imam itu yang diikuti, imam itu dicontoh dan diteladani. Dan itulah dia Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala wa min dhurriyyati, lalu Ibrahim berkata, wa min dhurriyyati, dan juga dari anak keturunanku wahai Rabb. Ketika Allah katakan kepada dia bahwa Allah akan menjadikan dia sebagai imam, pemimpin yang diikuti oleh manusia, Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah, wa min dzurriyyati, dan juga dari anak keturunanku. Lahirlah anaknya Ismail alaihissalam, dan dari Ismail maka keturunannya yaitu Nabi kita yang mulia, pemimpin para nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa Ibrahimul ladzi waffa, dan Ibrahim alladzi waffa, seorang yang menunaikan perintah Allah. Apa yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Dia menghormati tamunya, dia bahkan menjadikan dirinya sebagai korban atau berkorban dengan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga rela dirinya dibakar dengan api yang menyala-nyala oleh kaumnya. Bahkan dia juga
tunaikan perintah Allah yang sangat berat, mengorbankan putranya yang sangat didamba-dambakannya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, Allah perintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Barang siapa yang tidak suka kepada millah Ibrahim, kepada ajaran Nabi Ibrahim, yaitu mentauhidkan Allah, ya, tidak ada orang yang tidak suka melainkan orang yang bodoh. Orang menjadikan dirinya bodoh, pandir, illa man safiha nafsah. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya Ibrahim itu di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim orang yang pertama mencontohkan hijrah kepada Allah, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, lalu hijrah menuju Allah. Sekalipun yang ditinggalkannya itu adalah keluarganya, kaumnya, tapi dia hijrah demi menyelamatkan akidahnya. Dia hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah orang yang pertama hijrah di jalan Allah. Dia tinggalkan karib kerabatnya, sukunya, tanah airnya, bahkan orang tuanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan di jalan Allah. Ia berkata kepada kaumnya, sebagaimana Allah ceritakan di dalam surat Al-Mumtahanah, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billah." Artinya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah. Jadi dia tegaskan kepada keluarganya, dia tegaskan kepada kaumnya bahwa dia berlepas diri dari mereka dan dari kekafiran, kesyirikan yang mereka lakukan. Karena dia sudah dakwahi keluarganya, kaumnya. Dia ajak kaumnya meninggalkan kesyirikan dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Lalu kaumnya menolak, bahkan berusaha membunuhnya. Ketika itu dia pun hijrah, dia tinggalkan kaumnya, dia tegaskan, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Wa kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, telah tampak antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billah, sampai kalian beriman kepada Allah. Ini batasan jelas. Sekalipun dia orang yang paling kita cintai di dunia, tapi dia kafir terhadap Allah, menyembah selain Allah, melakukan syirkul akbar, setelah dinasihati, didakwahi dengan jelas dan benar, maka sudah tidak ada lagi hubungan kecuali sebatas hubungan darah. Bahkan kalau tidak bisa lagi kita menegakkan agama Allah, tidak bisa lagi kita beribadah kepada Allah, mengesahkan dan mentauhidkannya, tinggalkan. Hijrah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau hijrah meninggalkan negeri yang paling dicintainya, kampung halamannya Mekah, karib kerabatnya, harta bendanya ditinggalkan. Hijrah ke Madinah untuk apa? Untuk agama Allah. Agar dia bisa menyelamatkan akidahnya. Karena di Mekah waktu itu tidak bisa lagi mereka mendapatkan tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, ia berkata kepada kaumnya,
Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin di surah As-Saffat. Dan Ibrahim berkata kepada kaumnya, inni dhahibun ila rabbi, aku pergi berlindung menghadap kepada Rabbku. Sayahdin, dialah yang akan membimbingku, dialah yang akan menunjukiku. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, dalam urusan dunia seorang mukmin bisa santai, bisa berjalan dengan santai dan tenang, bisa pelan. Tapi kalau panggilan Allah, kalau kepada Allah, maka urusannya berbeda. Kalau dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Ini urusan dunia. Silakan kalian berjalan di permukaan bumi ini dan makanlah dari rezeki yang Allah berikan. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kalian kembali. Tapi apabila kita mendengar seruan Allah, panggilan agama, ajakan kepada ketaatan, perintah untuk mematuhi Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah. Sa'yu, bersegera untuk menuju zikrullah. Ini dia bedanya. Kalau dunia bisa kita tinggalkan, bisa kita pelan, bisa kita santai, jalan biasa saja. Tapi panggilan Allah, masalah ketaatan dan kepatuhan kepada agama, ini dia. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada zikrullah. Ini konsep hidup seorang mukmin di dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Allah katakan silakan kalian berjalan di muka bumi, di surah Al-Muluk itu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, makan dari rezekinya. Wa ilaihin nusyur, tapi ingat kalian akan kembali kepadanya, kepada Allah. Tapi kalau urusan agama, fas'au ila dzikrillah, enggak bisa jalan biasa. Bersegera, bergegaslah menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup sekedar bergegas. Fafirru ilallah, kata Allah. Fafirru ilallah, maka larilah kalian. Al-far itu lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibrahim alaihissalam dia mengatakan di surah As-Saffat tadi, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, aku pergi kepada Rabbku. Karena dia diusir oleh kaumnya, bahkan dia dibakar. Maka dia katakan, ketika tidak ada tempat berlindung, maka Allah tempat berlindung, tempat bergantung. Aku akan pergi kepada Rabbku. Dialah yang akan membimbingku, dialah yang akan menunjukiku, dialah yang akan menjagaku, dialah yang akan mencukupkan untukku, dialah yang akan melindungiku. Musa alaihissalam ketika dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berkata dalam surat Thaha, wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Allah tanya waktu itu, kenapa engkau bergegas atau tergesa-gesa wahai Musa? Maka Musa menjawab, wa ajiltu ilaika rabbi litardha, aku bersegera memenuhi panggilanmu wahai Rabb, agar engkau ridho kepadaku. Ini urusan akhirat, ini urusan agama. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim ini setiap bulan Zulhijjah kita teringat kisahnya. Karena di bulan Zulhijjah ini kita merayakan Idul Adha, udhiyah, menyembelih hewan kurban. Mengingatkan kita kisah ini, banyak pelajaran-pelajaran dalam hal ini. Kita akan cerita sedikit, mengulang-ulang lagi agar memantapkan pelajaran tersebut sehingga benar-benar bisa kita jadikan contoh dan teladan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika usianya telah lanjut tapi belum juga mendapatkan keturunan, dia sangat merindukan seorang anak yang soleh, yang melanjutkan estafet dakwah, mengajak manusia untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata.
Tapi dia tidak pernah putus asa. Karena dia selalu bergantung kepada Allah, bertumpu kepada Allah. Maka dia berdoa sebagaimana di dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat itu dikisahkan kisah Nabi Ibrahim. Mulai dia mendapatkan anak sampai dia diperintahkan menyembelih anaknya, ada di situ. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah aku, anugerahkanlah untukku anak yang soleh, keturunan yang soleh. Ini bukan semata doa minta anak, bukan. Sebagian orang sangat berharap mendapatkan anak, tapi sekedar dapat anak saja. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia inginkan apa? Anak yang soleh. Dan itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, taufik dari Allah, hidayah dari Allah ketika anak menjadi soleh. Maka dari sejak kita berharap, kita sudah minta. Jadi kesalehan anak itu bukan saja ketika dia lahir disekolahkan, dididik, tidak. Bahkan dari awal kita sudah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu adalah harapan setiap mukmin, agar anak keturunannya menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh, wahai saudara-saudariku kaum muslimin, dialah yang bermanfaat bagi orang tuanya sekalipun orang tuanya telah wafat. Itu hanya anak yang soleh. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Muslim, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam itu mati, maka terputus dari dia manfaat, terputus pahala, terputus kebaikan. Amalnya terputus kecuali tiga yang tetap bermanfaat, berguna bagi dia setelah dia wafat. Salah satunya apa? Awwaladin salihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Karena anak kalau tidak soleh tidak akan mendoakan orang tua, dia lupa kepada orang tuanya. Ya paling kalau orang tuanya wafat, sehari, 2 hari, 3 hari pertama saja dia sedih. Setelah itu dia sudah lupa. Tapi kalau anak yang soleh, dia akan selalu mendoakan orang tuanya. Dia selalu berusaha berbuat baik agar orang tuanya dapat pahala yang banyak. Anak yang soleh adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar terhadap manusia. Karena anak kalau dia tidak soleh, dia akan menyusahkan orang tua, bahkan bisa menjadi siksa dan azab bagi orang tua. Anak yang tidak soleh. Oleh karena itu Allah ingatkan kita hal ini, bahwa harta dan anak itu bisa menjadi azab bagi manusia. Allah ingatkan di dalam surat At-Taubah ayat 55. Allah berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Jangan kalian merasa kagum, jangan kalian merasa takjub melihat harta orang kafir dan anak-anak mereka yang sukses di dunia di mata kita. Jangan kalian kagum lihat tuh dunianya, hartanya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha, sesungguhnya Allah ingin mengazab, menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak mereka fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia, apalagi di akhirat kelak. Jadi kalau anak tidak soleh, maka menjadi azab di dunia bagi orang tua. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya stres, tertekan, susah karena perilaku anak-anak yang tidak soleh.
Dan tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mendidik, mengajarkan, membiasakan agama, kebaikan kepada anak-anak kita. Walaupun dia sudah dewasa, tidak apa-apa, ajak terus, bimbing terus. Tidak boleh berputus asa. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, Rabbku, anugerahkan aku anak yang soleh. Allah jawab doanya, Allah kabulkan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami kabarkan kabar gembira. Kami kabarkan, kami sampaikan berita gembira kepada Ibrahim bahwa kami akan anugerahkan kepada dia dengan seorang anak laki-laki yang halim, memiliki sifat halim atau al-hilm. Sifat halim itu, Bapak Ibu jamaah semuanya, dijelaskan oleh para ulama, sifat halim itu yang tidak terburu-buru, tergesa-gesa dalam melakukan atau memutuskan suatu urusan. Sabar dia, lapang dadanya, dan juga yatahammalul masyaq. Kata para ulama, dia tahan, sabar menahan ujian, cobaan. Ini hilm atau halim. Dan sifat hilm atau halim itu kata Nabi SAW, al-hilmu sayyidul akhlaq. Sifat hilm itu induknya akhlak. Karena orang kalau terburu-buru muncul akhlak yang buruk dari situ. Orang kalau tidak sabar, banyak akhlak tercela yang akan lahir. Orang kalau tidak tahan uji, tidak bisa menanggung ujian, maka muncul lahir akhlak-akhlak yang tercela. Bisa pemarah, bisa terburu-buru, bisa tidak penyabar, iri hati, dengki, apa semuanya akan muncul. Maka dikatakan oleh Nabi bahwa al-hilmu itu sayyidul akhlak, pemimpin atau induknya akhlak. Dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga bersabda, kadal halimu an yakuna nabiyya. Hampir-hampir saja orang yang punya sifat halim itu akan menjadi seorang nabi. Hampir maksudnya pujian terhadap sifat itu, saking mulianya dan agungnya sifat hilm itu. Dia kalau ingin melakukan sesuatu atau memutuskan perkara, dia akan berpikir, merenung, apakah ini dicintai oleh Allah atau tidak, apakah ini banyak mudaratnya atau manfaatnya, sehingga dia sebelum melangkah dia bisa putuskan. Kemudian dia penyabar, pemaaf, penyantun. Kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan santun, maka dalam terjemahan Al-Quran bila bisa dilihat itu di sini diterjemahkan biasanya itu fabasyarnahu bigulamin halim, itu kami sampaikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan seorang putra yang santun. Tapi di dalam kitab-kitab tafsir makna halim itu lebih luas lagi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar Allah beri dia anak, tidak. Allah berikan dia anak yang memiliki sifat yang sangat agung, yaitu Al-Halim. Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad ketika menceritakan kisah Ibrahim itu dia berkata, Inna Ibrahim kana yuhibbu Ismail hubban amiqan li ta'atihi wali musyarakatihi lahu fi bina'il Ka'bah wali barrihi wali nubuwatihi wali rajulatihi wa futuwatihi. Sesungguhnya Ibrahim sangat mencintai Ismail, sangat mencintainya, hubban azima, cinta yang sangat besar. Kenapa? Li ta'atihi, karena ketaatan Ismail itu.
Dan karena dia ikut membangun Ka'bah, serta baktinya kepada orang tuanya, lalu dia juga memiliki sifat rujulah, sifat seorang laki-laki sejati. Rujulah itu jantan, laki-laki. Dia bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Dia ikut serta mensupport, bahkan membantu mendampingi Ibrahim membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia sangat dicintai oleh orang tuanya. Orang tua pasti sangat cinta kepada anak-anak apabila anaknya soleh. Maka sebagai anak, marilah kita berusaha untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Kemudian setelah itu dicintai oleh orang tua dengan apa? Menjadikan diri kita seorang anak yang soleh. Nah, singkat cerita, setelah Ismail lahir, lalu tumbuh besar dan mulai bisa bekerja, berusaha, ikut serta berdakwah, dan juga membantu Ibrahim membangun Ka'bah. Datanglah ujian. Ketika Ibrahim masih belum memiliki anak, hatinya 100% untuk Allah. Ketika dia sudah punya anak, tumbuh cinta kepada anak. Itu fitrah manusia. Allah ingin uji, apakah cinta dia kepada Allah berkurang atau tidak, karena kehadiran anak yang sangat dicintai dan didambakannya. Allah ujilah. Maka Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya tersebut dia menyembelih putranya ini yang dicintainya ini. Ujian pun datang. Ketika seseorang memiliki anak, tidak sedikit saking cintanya kepada anak, sebagian orang tua demi anak atau alasan dia masa depan anak. Alasannya itu kadang-kadang orang tua, ya mungkin cinta dia, tapi cinta yang salah. Mengalahkan cinta Allah demi masa depan anak. Kadang orang tua rela menjual sebagian agamanya dengan sesuatu yang haram, riba, atau apa saja yang dilakukannya yang tidak sesuai dengan agama Allah, dengan harapan dia ini kan demi anak-anak. Lihat, Allah uji seseorang itu dengan anaknya. Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Harta anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian bagi kalian. Siapa yang lebih kalian cintai? Hartakah? Anakkah? Ataukah Allah tabaraka wa ta'ala yang memilikinya, yang menganugerahkannya, yang menitipkannya kepada engkau? Ibrahim diuji di sini. Ibrahim pun berkata kepada putranya di dalam surah As-Saffat ayat 102, qala ya bunayya inni ara fil manami inni adzbahuk. Hai Ananda, hai anakku, aku bermimpi, dalam mimpi itu aku melihat diriku menyembelihmu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Perkara yang berat, perintah yang sangat berat. Nabi Ibrahim tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengirim anak semata wayangnya ini karena Ishak belum lahir. Ya. Allah tidak perintahkan dia mengirim anaknya misalnya menjalankan satu tugas atau misi yang berbahaya, yang bisa juga berujung kematian pada anaknya. Tidak, itu masih ringan. Ini berat, dia langsung dengan tangannya diperintahkan untuk mengorbankan, menyembelih putranya. Dia tidak diperintahkan mengirim anaknya ke medan perang agar mati syahid di sana, tidak. Kalau dia pergi ke medan perang tidak terlihat, sudah. Pergi merantau kemana, dikirim menuntut ilmu misalnya, lalu meninggal, wafat, tidak terlihat oleh orang tua. Tapi ini dengan mata kepalanya sendiri dan dia yang menjalankannya. Ini ujian yang sangat berat. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mendapat perintah itu,
Dia patuh. Namun kepatuhannya itu bukan dia cari saat anaknya lengah langsung dia ambil dia sembelih, tidak. Dicari kesempatan karena nggak tega. Tidak. Bahkan beliau panggil anaknya. Dia ajak anaknya duduk lalu disampaikannya. La ilaha illallah. Betapa beratnya ini. Agar anaknya tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Maka ini ujian bukan hanya kepada ayah, dan juga ujian untuk sang anak. Apakah anak ini betul soleh atau tidak? Apakah anak ini betul tunduk patuh kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya? Anakku, ya bunayya. Alangkah lembutnya Ibrahim. Karena ini perintah berat. Harus dipahamkan kepada sang anak. Nggak bisa main perintah-perintah sembarangan. Ini diajarkan kita. Membiasakan membawa anak itu duduk berbincang. Jangan mentang-mentang anak sudah masuk pesantren, selesai urusan sudah. Anggap dia, oh sudah selesai itu sama ustaz-ustaz. Tidak. Sering diajak duduk, bicara, pahamkan. Sehingga terjalin komunikasi kedekatan antara sang ayah dengan anak. Baik. Dia panggil anaknya, wahai anakku, duduk dia bersamanya. Jadi ikatan antara ayah dan anak. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menyembelihmu. Subhanallah. Ibrahim ingin mengajak anaknya agar sama-sama mematuhi dan mentaati perintah Allah ini. Ini mengajarkan kepada kita keteladanan bahwa orang tua punya kewajiban mengajak anaknya, ayah apalagi, mengajak anaknya kepada agama walaupun berat. Sholat misalnya kan, kayaknya berat kan untuk anak-anak, kasihan rasanya, ada rasa kasihan mungkin. Tapi Allah perintahkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim, "Muru auladakum bis-shalati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashar." Perintahkan anakmu salat di umur 7 tahun. Kalau sampai umur 10 tahun tidak mau juga sholat, pukul. Tapi di sini bukan pukul tempeleng, bukan pukul yang menyakitkan. Bahkan kata para ulama, kalau 3 tahun itu dari usia 7 tahun sampai 10 tahun, orang tua benar-benar mengajak anaknya sholat, memerintahkannya, mengingatkannya, memberikan contoh tanpa jenuh, tanpa bosan, tanpa putus asa, terus selama 3 tahun itu secara istiqomah, maka umur 10 tahun tak perlu lagi dia main pukul-pukul. Sudah mendarah daging. Rasulullah SAW bukan hanya sekedar menyuruh dalam perintahnya seperti itu. Rasulullah sering keluarganya, anaknya, keponakannya yang masih kecil atau sepupunya yang masih kecil di bawah pengawasan dia yang hidup bersamanya, itu dijaga sholatnya. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kadang Rasulullah, karena Ibnu Abbas usianya masih kecil ketika itu, 9-10 tahun. Tinggal bersama bibinya, Maimunah. Dan Maimunah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ke rumah Maimunah, dia pasti akan menanyakan salatnya Ibnu Abbas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau akan berkata kepada Maimunah, "As-shallal ghulam?" Apakah ghulam itu kan anak laki-laki? Apakah ghulam maksudnya Ibnu Abbas sudah sholat? Dia tanyakan, mengingatkan. Jadi kepala rumah tangga, pemimpin, ayah punya kewajiban ini. Dan kita meneladani Rasulullah SAW juga Nabi Ibrahim yang sebelumnya.
Ismail alaihissalam yang dididik oleh ayahnya dengan baik, anak yang soleh, yang Allah anugerahi sifat al-hilim atau halim tadi. Ketika mendengar penjelasan ayahnya itu, dia tidak ada bertanya, loh kenapa harus begini? Kenapa kok harus saya? Ayah, kenapa kok kita yang diuji seperti ini? Alangkah beratnya. Kok harus saya yang dikorbankan? Tidak, dia tahu ini perintah Allah. Maka keduanya tidak ada menanyakan. Bahkan Ibrahim juga tidak bertanya kepada Allah saat turun perintah itu kepadanya. Wahai Rabb, kenapa aku harus menyembelih anakku? Kenapa begini, kenapa begitu? Tidak, karena ini perintah Allah, maka kita harus bersegera. Seperti kata Nabi Musa tadi, wa ajiltu ilaika rabbi litardha, aku akan segera menujumu, menemuimu wahai Rabbku, agar engkau ridho kepadaku. Kalau perintah Allah gak ada tunggu-tunggu lagi. Kalau sudah jelas perintah Allah, tidak ada bertanya-tanya lagi. Itu dia. Apa kata Ismail kepada bapaknya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka dengan penuh keyakinan kepada Allah, kepatuhan, tawakal, Ismail berkata, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Sudah masuk waktu Isya, 1 menit lagi. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Sang ayah tunduk dan patuh kepada perintah Allah, sabar terhadap ujian Allah tersebut. Ini anak yang selama ini dia damba-dambakan, ketika sudah dapat, kemudian sudah besar, sudah bisa berusaha pula, sudah bisa berdakwah pula, tiba-tiba datang perintah untuk mengorbankan dia. Tapi dia tetap patuh. Ismail pun begitu juga, subhanallah. Alangkah indahnya keluarga apabila orang tua, anaknya sama-sama tunduk patuh dan taat dalam agama Allah. Adzan ya. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Allahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, barang siapa yang hartanya, anak-anaknya membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, faulaika humul khasirun, kata Allah. Maka dialah orang yang merugi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, sang ayah tidak dilalaikan oleh anaknya yang sangat dicintainya, sekalipun berat yang harus dia korbankan. Sang anak juga menghadapi ujian yang berat karena dia harus berkorban dengan diri dia, dengan nyawa dia. Maka ketika itu Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, Ya abati, wahai ayahku, jalankanlah perintah Allah. Apa yang diperintahkan kepadamu, kamu akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Tapi bawalah aku menjauh dari ibuku, karena aku khawatir dia akan melihatmu saat engkau menyembelihku, dan aku khawatir hatinya tidak sanggup, hati seorang ibu. Maka Nabi Ibrahim pun membawa putranya itu ke tempat dia akan melaksanakan perintah Allah tersebut. Dibawanya anaknya ke Mina, dari Mekah ke Mina. Apakah ujian itu akan berjalan dengan mulus? Datang ujian berikutnya, godaan syaitan. Ketika seseorang akan menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah, syaitan datang berusaha memalingkan manusia, berusaha agar manusia itu membatalkan kebaikan yang akan dilakukannya, agar manusia itu surut menjalankan perintah Allah. Sampailah dia di dekat Jumrah Al-Aqabah, maka datanglah iblis. Lalu iblis berkata kepada Ibrahim alaihi salam, Wahai Ibrahim, ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya, dan juga Ibnu Katsir di dalam Qisasul Anbiya diceritakan. Wahai Ibrahim, atadbahu waladaka al-wahid li ru'ya ra'aitaha fil manam. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan sembelih
anakmu satu-satunya hanya karena melihat dalam mimpi? Dia mulai, itu kan hanya mimpi. Kenapa kamu harus lakukan? Mulai iblis datang untuk menghalang-halangi Ibrahim menjalankan perintah Allah. Maka Ibrahim berkata, "Ikhsa ya aduwallah, diamlah engkau wahai aduwallah. Atahulu baini wa baina amrillah, apakah engkau akan menghalangiku dari perintah Allah?" Maka diambilnya batu, dilemparnya lah iblis dengan 7 batu. Makanya ada sekarang syariat itu dalam pelaksanaan haji melontar jumrah dengan 7 butir batu di Jumrah Aqabah. Maka larilah iblis, dan Nabi Ibrahim serta Ismail putranya alaihi wassalam melanjutkan perjalanan menuju tempat penyembelihan. Sampailah di Al-Jumrah Al-Wusta. Sampailah di tempat Jumrah Al-Wusta itu. Di sana iblis muncul lagi, kembali menggoda dia, membujuk dia, "Hai Ibrahim, itu kan hanya mimpi. Yang kau lihat bunga tidur. Kenapa pula engkau harus menyembelih putramu yang selama ini kamu impi-impikan, kamu harapkan, dan dialah putramu semata wayang?" Ibrahim mengambil lagi 7 batu lalu dilemparkannya kepada iblis. Dilemparnya iblis itu seraya berkata, "Ikhsa ya aduwallah, diamlah wahai musuh Allah. Atahulu baini wa baina amrillah, apakah engkau akan menghalangi antara aku dengan perintah Allah Subhanahu wa taala?" Lari pula iblis. Terus sampai akhirnya di Jumrah Al-Ula, yang sekarang jadi Jumrah Al-Ula. Muncul lagi iblis, seperti itu juga Nabi Ibrahim tetap teguh, istiqomah menjalankan perintah Allah. Pelajarannya jemaah semuanya, dan kita merasakan itu. Setiap kali kita menjalankan perintah Allah atau diuji untuk menjalankan suatu perintah Allah, menjalankan agama, ada saja bisikan-bisikan syaitan untuk menggembosi semangat kita itu. Udahlah, tidak usah berlebih-lebihan. Dianggapnya kita berlebih-lebihan menjalankan perintah Allah. Jadi manusia yang biasa-biasa saja, muslim biasa-biasa saja. Tidak usah seperti itu, nanti diperhatikan orang. Jangan begini, jangan begitu. Itu kan masalah sepele. Itu biasa. Iblis. Atau kamu nanti juga bisa beristighfar, taubat, minta ampun kepada Allah. Iblis kadang seperti itu, syaitan. Kewajiban kita menjadikan iblis dan bala tentaranya syaitan itu menjadi musuh. Sebagaimana perintah Allah bahwa iblis itu adalah musuh kita, dan kita fattakhiduhu aduwa, kata Allah. Jadikan dia sebagai musuh. Kalau musuh ya itu, kita harus berlepas diri dari dia, dan kita harus melawannya seperti Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam dan putranya terus berjalan sampailah ke tempat dia akan menyembelih putranya. Di detik-detik perpisahan, ketika dia akan menjalankan perintah tersebut, maka ketika itu Ibrahim berkata kepada putranya, sebelum dia lakukan, dia tanya lagi putranya, "Mal amru ya bunai?" Bagaimana menurutmu hai anakku? Fanzur madza tara. Perhatikanlah, pikirkanlah, bagaimana menurutmu? Maka Ismail kembali berkata kepada bapaknya, "Qad aslamtu amri lillah." Aku telah serahkan urusanku, diriku untuk Allah. Aku serahkan, pasrahkan urusanku kepada Allah. Ini perintah Allah. Bagaimana dengan engkau wahai ayah? Maka Ibrahim juga menjawab kepada putranya, aku juga sudah serahkan. Aslamtu amri lillah. Serahkan urusanku untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Pemandangan yang tidak akan bisa dilupakan hingga hari kiamat. Lalu dipeluknya lah putranya yang dia cintai itu. Apa kata Allah di dalam surah As-Saffat? Falamma aslama lillah. Tatkala keduanya
Ibrahim dan Ismail aslama, menyerahkan urusan mereka. Sudah serahkan diri kepada Allah. Ini perintah Allah. Kedua-duanya Allah sebutkan. Falamma aslama lillah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lalu mulailah dibaringkannya anaknya. Al-jabin itu pipi atau kening. Mulai ditempelkan ke tanah. Bersiap-siap untuk menyembelihnya. Diceritakan dalam kitab Qisasul Anbiya atau Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Di situ beberapa riwayat, waktu itu Ismail meminta kepada ayahnya agar dia diikat, supaya namanya manusia ada rasa takut melihat pisau, apalagi ketika menempel, bisa jadi nanti akan bergerak dan segala macamnya. Refleks, dia minta diikat kepada ayahnya. Dia berkata juga kepada ayahnya, wahai ayahanda, tutuplah aku dengan pakaianmu, atau singsingkan pakaianmu dariku, agar darahku tidak mengenai pakaianmu. Dan nanti ibuku melihatnya, dia menjadi sedih. Kemudian mulailah Ibrahim menempelkan pisaunya tersebut di leher putranya. Ketika dia tempelkan dan dia gerakkan pisaunya itu, ternyata tidak bisa, tidak melukai putranya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan api dingin bagi Ibrahim saat Ibrahim dibakar. Maka Allah jadikan pula pisau itu tumpul terhadap leher putranya. Sehingga ketika dia torehkan, dia jalankan pisau itu di leher Ismail, sama sekali tidak melukainya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga, ketika itu ada sebagian riwayat mengatakan bahwa Allah jadikan ada penghalang di leher Ismail sehingga pisau itu tidak mempan. Lalu ketika itu terdengarlah seruan. Allah menyuruh Nabi Ibrahim. Apa kata Allah di dalam surah As-Saffat ayat 104? Wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Maka kata Allah, kami panggil, kami suruh Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau benar-benar telah menjalankan perintah dalam mimpi tersebut. Saddaqta ru'ya. Saddaqta itu mempercayai, mengimani, kemudian mengamalkannya. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika itu Allah kirimkan malaikat Jibril bersama dengan domba untuk pengganti Ismail tersebut. Allah katakan di dalam Al-Quran tentang hal tersebut, wa fadainahu bidzabhin azim, dan kami tebus dia dengan sembelihan yang agung. Maka saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika itu Ibrahim pun memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya putra yang taat, yang soleh, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berkata di dalam surat Ibrahim, alhamdulillah alladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku putra, yaitu Ismail dan juga Ishak. Sekalipun aku telah tua atau di masa tuaku, sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah ketika menguji hambanya, tujuannya bukan untuk mengazab hamba-hambanya, bukan untuk menyakiti hamba-hambanya, tapi untuk mendidik hambanya. Ujian itulah yang akan mendidik seorang hamba agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ujian itu muncullah syariat kurban udhiyah, setelahnya disyariatkan bagi umat Islam untuk berkurban setiap tanggal 10 Zulhijjah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ma hadhil adhahi ya Rasulullah?" Apa kurban-kurban ini? Hewan-hewan yang kita sembelih di hari udhiyah di tanggal 10 Zulhijjah ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini adalah sunnah ayah kalian, bapak kalian Ibrahim. Karena Ibrahim, orang-orang Arab Quraisy itu adalah keturunannya Ismail, dan Ismail adalah keturunannya Ibrahim. Itu adalah sunnah Nabi Ibrahim yang juga disyariatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan sekali Bapak Ibu jamaah semuanya kita untuk berkurban, dan dijadikan itu sebagai ibadah yang agung. Kita tidak diminta untuk berkurban dengan anak kita sebagaimana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Ismail, tapi kita diperintahkan, disyariatkan berkurban dengan menyembelih, mengalirkan darah hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan dalam harta, rezeki, dia bisa dan sanggup, lalu dia tidak berkurban, maka jangan dia dekati tempat sholat kami, jangan ikut berhari raya dengan kami. Hadis ini sekalipun didhaifkan oleh sebagian ulama, tetapi dipakai oleh banyak ulama maknanya yang menguatkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban. Dalam hadis Bukhari dan juga Muslim dari Anas bin Malik, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini aqranaini amlahaini. Kata Anas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang bertanduk. Kemudian juga amlah. Amlah itu putih, gemuk, kemudian di matanya ada hitam, juga di kakinya. Zabahu biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya. Dia yang menyembelih langsung. Sama wa kabbar. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Wa yada'u rijlahu ala sifahihima, dan beliau letakkan kakinya, ya, salah satu kakinya di atas sifahihima. Safha domba itu maksudnya adalah pundak. Pundak domba itu setelah dibaringkan, ditahan dengan kaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tangan kirinya memegang kepalanya, tangan kanannya menyembelih. Sama wa kabbar. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Bismillahi Allahu akbar. Jadi itu sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pelajaran-pelajaran yang kita petik dari kisah Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Jamaah semuanya, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan keteladanan bagi kita semua tentang perlunya kewajiban orang tua mendidik anak keturunan menjadi saleh, tentang kepatuhan dan ketaatan serta pengorbanan untuk Allah dan untuk agama ini. Apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.